semuanya, di episode pertama dari Masa Sih Podcast ini kita akan bahas tentang katanya 70% orang di Indonesia tuh gak punya tabungan. Masa sih? Nah nanti di setiap episode akan ada gue, Dinda, dan juga mas-mas di sebelah gue. Ada Mas Umar. Hola. Dan juga Mas Fa. Halo. Oke, di episode ini gue pengen banyak nanya banget. Emangnya benar 70% orang Indonesia gak punya tabungan? Terus kenapa kalau gak punya tabungan? Nah Mas Fat, kasih tau gue dong, kenapa sih? Jadi kalau misalnya kita lihat memang datanya menunjukkan 70% orang tuh gak punya tabungan. Sebenarnya pertanyaan sih lebih ke arah salah apa gak sih gak punya tabungan. Terus kenapa juga orang tua akhirnya gak punya tabungan gitu. Karena pasti setiap orang itu beda-beda ya ininya. Cuma yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kalau seandainya lo gak punya tabungan, lo harus ngapain dengan keadaan sekarang dan keadaan kedepannya akan kira-kira seperti apa. Itu sih mungkin akan kita bisa bahas lebih detail lagi sih, Din. Emangnya salah kalau gak punya tabungan? Atau emang harus semua orang punya tabungan? Atau kita harus menormalize kita harus punya tabungan setiap orang? Menurut mungkin lo gimana? Contoh yang paling ekstrim, yang paling deket beberapa tahun yang lalu, itu kejadian COVID. Gak ada orang yang expect ada situasi yang benar-benar tiba-tiba berubah secara drastis. Yang tadinya di kantor jadi dari rumah, terus yang tadinya kerja mungkin kena layoff juga, dan dari sisi pola hidup kita berubah drastis, benar-benar tiba-tiba langsung digital, meeting biasanya bisa ketemu langsung, sekarang bisa lewat Zoom dan segala macam, banyak perusahaan lebih efisien. Nah ini sebenarnya case-case yang kayak gini sih sebenarnya yang kita buat antisipasi ke depannya ya. Jadi kalau seandainya tiba-tiba lu tanya, emang salah ya gak punya tabungan? Nggak salah sih sebenarnya. Cuma kalau tiba-tiba kejadiannya kayak COVID kemarin lagi, jadi salah total akhirnya. Iya benar, karena kan kalau generasi gue pasti semuanya pengen punya habit, punya tabungan gitu kan. Tapi kan misalnya ada sandwich generation yang punya tanggungan, atau misalnya dia harus membiayai yang lain-lain, atau kayak COVID gitu. Jadi tabungan tuh bukan prioritas kita lagi gitu loh. Kita prioritasnya menghidupi diri kita sendiri. Nah kalau misalnya dihadapin kayak gitu, menurut lo gimana? Jadi kalau menurut gue menerima balik Mas Fat lo ya. COVID itu, jadi kalau misalnya lo merasa hidup lo sudah stabil ya, kita bilang kita ada di ekonomi menengah ke samping gitu, bahwa gue sudah cukup stabil. Tapi lo kena gempa sekali karena COVID ini, itu lo hilang tuh, selang. Sehingga lo yang merasa dulu stabil, aman, nyaman, tahu-tahu you lose everything, ada PHK dan kawan-kawan. Jadi kalau tanya apa sih, perlu nggak sih tabungan sebenarnya gitu? Tabungan itu kan sebenarnya ketika lo berada di fase yang tidak lo inginkan dan you need to survive, ada anak, bini dan beberapa tanggungan nanti, lo masih bisa survive, for sure. Tapi balik lagi pertanyaan tadi, kenapa sih harus tabungan? Kalau gue sih udah pasti. Merujuk ke pertanyaan Mbak, siapa namanya Dinda tadi? Iya, Sarah. Gini, Din, basically kalau kita kan beda zaman nih. Mungkin gue di sini yang paling dituakan. Tua. Bukan dituakan, sampai tua gitu juga. Kita di zaman dulu itu selalu tabungan tuh wajib hukumnya. Mindsetnya ya. Jadi kalau gue mikir, gue ngeliat Gen Z, ini sorry banget nih. Menurut gue Gen Z tuh agak-agak. Gue mewakili Gen Z. Gitu loh. Iya, menurut gue tuh manajemen keuangan Gen Z itu agak-agak Kurang. Gue boleh bilang gembel gak sih sebenarnya? Jangan dong, gue marah nih. Kenapa? Karena gini, kalau kita nih orang-orang zaman dulu, lo keluar negeri balik lagi, gue pastikan kita masih punya duit, gitu loh. Tapi kalau gue lihat orang-orang zaman sekarang itu, bahkan ke luar negeri itu tiketnya pun nyicil gitu loh. Lo cuma menang foto-foto di sana sampai sini udah gak punya duit lagi gitu loh. Itu sudah basic perbedaan antara gue dan generasi. Jadi lifestyle-nya ya. Gitu loh. Terus kan sebenarnya pertanyaannya balik lagi ke Mas tadi, salah gak sih gitu? Kalau dari sisi gue, ya salah. Karena hidup itu harus nyaman, stabil. Tapi kalau mungkin dia merasa enggak. Gue YOLO lagi, you only live once gitu. Jadi gimana? YOLO. Itu sih, kalau gue sih salah banget menurut gue. Tapi gue nggak tahu lah. Kalau Mbak Dinda kan kita beda generasi. Teman menurut lo sendiri itu sebenarnya oke nggak sih nggak punya tabungan? Ya kadang-kadang sih mikirnya karena
prioritasnya aja sih kalau di generasi gue gitu. Kalau misalnya gue kan mungkin nggak punya tanggungan ya, tapi mungkin dia harus membiayai orang tua atau gimana, atau misalnya habit lifestyle yang pertemanan, social yang harus akhirnya nge-pressure dia untuk tabungannya itu sedikit atau malah bahkan nggak ada. Nah kayak gini-gini kan kadang-kadang kita sharing, jadi bisa teman-teman juga punya apa yang ngubah habitnya juga kan, jadi harus gimana kalau di situasi tertentu gitu. Atau misalnya kita mikirin masa depan. Nah kadang-kadang generasi gue tuh susah untuk mikirin masa depan, ya udahlah hidup di zaman sekarang aja, hari ini aja, besok nanti lihat besok gitu. Mungkin gue coba ngejembatanin antara generasi lu dan generasi Gina Iya, ya, karena oke, lu please. berdua terlalu jauh kan generasinya kan. Jadi mungkin bukan masalah salah atau enggaknya, tapi balik lagi, lu itu sekarang sudah berkeluarga atau belum? Mungkin kalau misalnya single, belum ada keluarga, belum ada tanggungan, ya memang sudut pandangnya akan beda pasti kan. Tapi ketika lu punya pasangan, apalagi lu sudah punya anak, udah pasti namanya tabungan itu bukan suatu hal yang apa ya, justru itu udah wajib lah ibaratnya. Jadi ini kita ya ini masalah perspektif lah ya, kita bilang ya. Jadi balik lagi, gue bukan masalah mana yang salah mana yang benar, tapi balik lagi ketika misalnya lu ngomongin dari sisi tabungan ini, kita tadi udah jelasin ya dari sisi masalah lu punya tanggungan atau tidak. Cuma kita balik lagi bahwa kalau kita lihat dari keadaan kayak COVID waktu itu, kita balik lagi ke sana lagi, itu adalah suatu kondisi yang benar-benar nggak bisa lu prediksi gitu ibaratnya. Dan itu kalau boleh dibilang berubahnya secara signifikan banget. Dan mungkin kalau buat yang nonton juga mungkin nggak ngerasain pada saat itu perubahannya benar-benar drastis banget. Gitu. Itu dahsyat banget benar. Karena baik lagi, ketika perubahan itu hanya terjadi di tahun itu aja sih nggak masalah. Ini efeknya sampai sekarang pun masih kerasa kan. Kita yang biasanya dulu meeting tuh harus ketemu, sekarang udah Zoom aja deh, nggak usah ini aja deh. Dan sekarang tuh orang tuh akan lebih efisien gitu loh dengan keadaan sekarang gitu. Jadi baik lagi, kalau misalnya gue menjembatani antara nabung itu harus punya tabungan atau enggak, ya kalau menurut gue wajib sebenarnya, harusnya lo punya. Tapi baik lagi perspektifnya, apakah lo punya tanggungan atau tidak? Karena makin lo punya banyak tanggungan ya berarti tabungan lo harus agak lebih banyak buffernya. Gue nggak mau bantah nih, tapi gue mau bilang sebenarnya kita punya panduan malah lebih ekstrim nih kalau orang zaman dulu. Apa yang lebih ekstrimnya? Kita kan kebetulan dari si orang keuangan nih, Mas Fat. Gue dari capital market, Mas Fat juga capital market, Pak Dinda juga dari banking korporasi. Bahwa agak-agak dalam ya, bahwa lu tau nggak bahwa pertumbuhan inflasi Indonesia itu dahsyat. Misalnya pertumbuhan inflasi pendidikan itu kalau nggak salah 10-16% setiap tahunnya. Dengan lu nabung aja, dengan lu nabung doang aja, itu lu sudah kalah sama inflasi. Jadi duit itu akan nggak berharga dengan lu nabung doang. Karena jadi lu mesti masukin ke instrumen yang lebih hebat yang nge-beat inflation rate. Apalagi nggak nabung gitu ya. Apalagi lu nggak nabung. Gitu, lu joget aja tuh gitu. itu kita membahas tabungan itu sebenarnya di basic lower base banget gitu. Itu poin penting sih, sama tadi yang Mas Fat juga bilang kan ada sisi kritisnya kalau misalnya kita tuh nggak ngeliat masa depan. Kayak kemarin aja COVID, ada satu sisi ekstrim di dunia ini yang bakal terjadi. Kalau nggak nabung mungkin kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita nggak ngeliat di masa depannya. Jadi itu mungkin 2 poin penting juga ya buat generasi gue untuk lebih aware. Satu, kalau nggak nabung aja, kalau nggak investasi aja, duit itu tuh nggak nambah. Apalagi kalau kita nggak nabung. Sama kalau kita nggak aware sama apa yang akan terjadi di dunia ini, gitu kan. Ada lagi nggak yang mau tambahin? Mungkin kalau dari sisi gue, ketika kita ngomongin tadi itu kan udah yang terjadi ya. Cuma baik lagi kalau misalnya supaya ya yang nonton pun juga lebih aware lah ya dengan keadaan ke depan. Sebenarnya tuh kita tuh bisa loh ngelihat kira-kira ke depan tuh bakal kejadian seperti apa sih, kenapa lo tuh harus kayak nabung dan segala macam gitu kan. Iya. Jadi karena tadi Sumar bilang dari sisi pasar modal gitu ya, kita tuh percaya ada siklus. Jadi kalau di ekonomi kan pasti ada siklusnya kan. Ya, jadi kalau ngomongin pasar modal ya sih kayak misalnya kayak IHSG gitu misalnya, itu dia ada siklus tahunan tuh. Ada siklus tahunan, ada siklus setiap 10 tahun dan segala macam. Dan biasanya itu kita expect tanda kutip krisis itu akan selalu terjadi. Makanya tadi Mas Umar bilang masalah siklus kan. Mungkin bisa 5 tahun lagi, mungkin bisa 10 tahun lagi. Tapi siklus kayak 10 tahunan tuh akan selalu ada. Nah, lu kebayang gak kalau seandainya lu gak punya tabungan dan tiba-tiba siklus itu kejadian lagi, nah itu mungkin kejadiannya bisa lebih parah buat mereka yang gak punya tabungan. Udah ada 3 poin penting sih buat jadi reminder kan teman-teman yang nonton juga. Salah satunya gue sebagai generasi Z banyak banget. Tadi ada 3 poin penting. Nah terus apa nih? 24 ya belum. Dari 28 kayaknya.
Nah terus menurut lo kira-kira apa sih yang mesti kita lakuin? Jadi call to action kita tuh apa? Yang bisa jadi reminder kita, ayo deh kita gerak, kita harus ngapain nih dari hal kecil. Gua sedikit deh tambahin. Pertama, ketika lu mau tahu ngapain, lu mesti tahu tujuannya dulu. Start from the end. Jadi kalau lu tahu tujuan ngapain, maka lu akan tahu caranya gimana. Jadi kayak yang standar mas T5, gue mau punya mobil. T4 bagus ngapain, T3 gimana. T itu tahu nih maksudnya ya. T-nya tahu. Iya. Gitu loh. Jadi pertama lu harus tahu tujuannya dulu. Lu meyakini bahwa ini penting, itu dulu. Setelah penting baru nanti ke manfaat. Gimana caranya sih? Monggo mas. Iya, jadi benar kalau misalnya iya emang makasih lo udah lempar ya. Sebenarnya benar tadi kata Mas Umar. Jadi kalau misalnya nggak ada ibadah tujuannya, misalnya lo ngerasa itu nggak penting, lo tidak akan nggak ada motivasi untuk ngelakuinnya gitu loh. Dan baru mulai di awal mungkin nanti udah lo tarik tabungannya, ayo udah nabung lah, urusan nanti lah nanti, penting jalan-jalan dulu ya ke Singapura atau mungkin ngapain. Sebenarnya baik lagi yang namanya lifestyle itu nggak ada yang salah. Cuma kalau seandainya lo bisa balance dengan ada tabungan itu harusnya akan lebih nyaman lah hidup lo gitu loh. Nah, call to actionnya gimana? Ya baik lagi, kalau sekarang seandainya lu belum ada tabungan, setidaknya ya mulai dari sekarang. Kan kebanyakan orang pasti kalau nonton pasti kan, ya ngomongnya gampang. Tapi kan implementasinya kan nggak kayak gitu kan. Benar. Misalnya bilang gini, wah cicilan saya udah banyak. Atau mungkin gue kayak nggak bisa deh kalau nggak kuat. Iya, kalau kalau misalnya bilang gini, wah gue pengeluaran gue banyak, gue nggak mungkin kalau nggak makan di luar. Sebenarnya nggak ada yang salah, lu makan mau makan di restoran kayak, lo mau ke mall kayak, mau nonton kayak, nggak ada yang salah. Terus nabung tuh buat orang yang punya cicilan, apa nggak punya cicilan itu kan juga kadang-kadang jadi topik juga kan. Betul. Tapi baik lagi, ini kan yang kita mau coba bahas adalah seberapa penting sih nabung ini gitu loh. Apakah dengan nabung ini hidup lu akan lebih tenang atau lebih nyaman gitu? Harusnya iya. Karena meskipun lu banyak cicilan atau mungkin lu ada pengeluaran segala macem, setidaknya mulai dulu seminim mungkin gitu loh. Jadi maksudnya oke, abis gue nonton ini setidaknya habit gue berubah drastis lah. Sekarang sedikit lah, bukan drastis dia. Ya jadi misalnya oke, jadi deh gue sisihin deh. Oh gue harus nyisin misalnya 10% dari pemasukan gue berat, ya udah nggak usah 10%, ya udah 5% aja. 5% masih berat juga, ya udah 5% nggak usah. 100.000 deh, 100.000 masih berat, masa 50.000 nggak bisa. Ya, jadi maksudnya gue setidaknya di bulan depan cash flow tuh udah setidaknya udah net gitu loh, udah balance lah, udah nggak minus lagi gitu loh. Jadi nanti baru deh lo ngomongin lagi mau nabung yang lebih gede lagi ke depannya silahkan, tapi setidaknya mulai dulu aja dari awal. Betul, Mas. Mungkin kita menganalogikan nih kalau gue suka ya. Lo tau gak sih harga kopi berapa sekarang gitu. Lo kalau kopi sehari lo ngopi di kedai X kedai 50.000 secangkir, associate 50.000 lo gak bisa sisihin. At least dari mana 50.000 sehari. Sebulan itu kali 20 deh, sejuta kan. Buat kopi lo doang. Belum kalau gue perokok lo tambah rokok lagi. Jadi maksud gue kalau lo bisa mengisikan buat kopi dan rokok, sih tabung gak bisa gitu. Jadi nabung tapi tetap bisa ngopi, atau misalnya nabung tapi nggak usah ngopi. Nabung kopinya bisa mas-mas. Nyebelin kan? Jadi maksudnya tuh sebenarnya gini, lifestyle tetap jalan nggak apa-apa. Lu mau jalan-jalan, lu mau belanja nggak apa-apa. Tapi setidaknya mulai start dari sekarang si tabungan tadi itu. Meskipun cuma 50.000 sebulan loh, kita nggak ngomong tiap hari loh 50.000 sebulan. Nanti kalau misalnya, gue berhasil nih bulan ini positif 50.000 gitu. Bulan depan coba deh 50.000 naik jadi 100.000 gitu. Sekarang kan juga banyak kan yang kayak platform dia bisa nabung sendiri gitu, jadi ke-cut sendiri dari duit simpanan kita gitu-gitu kan ada. Banyak banget. Yang mau gue sampaikan, ketika COVID kemarin gue bisa, jadi kan kita kena lay off to trade gitu ya. Duit ada, gue masih punya tabungan dan ada kompensasi gitu. Tapi gue benar-benar mereduce semua expense gue mas. Kopi gue di rumah aja. Bikin sendiri. Bahkan masak airnya gasnya naik ya. Itu gue mereduce banyak kestupian gitu. Ya gue tadi apa ya? Jadi pada intinya nabung itu gampang. Gue ingat kedua. Kemarin gue punya teman, jadi kita punya klien atau perusahaan yang sedang mau IPO. Tadi bilang gini, mas, gue ini setiap hari kita lawan instrumennya. Dia 50.000 itu sehari buat beli kripto. Dia bilang gini, mas, gue kan kalau minum kopi kopi gocap ya udah minum hilang. Jadi ya udah gue sisihin 50.000 per hari itu buat beli kripto. Gue gak mau bilang lu suruh beli kripto ya. Tapi maksud gue ketika lu mengisikan 50.000 sehari, ya lu beli merem gitu loh.
Passive itu akan sudah hilang gitu loh. Dan dia beli, ini kebetulan gue ngomong Bitcoin ya, itu udah nangkep 300 $50,000 per hari. Jadi sekarang kalau tanya berapa itu harga Bitcoin nih, karena free 100 minggu saat ini, gue mikir udah dahsyat banget nih. Sekarang lu mau 50,000 berapapun harganya itu, instrumen apa lu mungkin lo tentuin nih. Kalau kita yang biasa mungkin tabungan, deposito something gitu. Kalau ada yang lebih yang lebih Berisiko. keren lagi adalah lu ngomongin instrumen pasar modal yang lain, ada saham, obligasi, ada reksadana. Tapi kurang lebih lu harus memaksakan diri lu Nabung dulu. masuk gaji, potong tabungan lu di. Mindsetnya dulu sama habitnya dimulai dulu ya. Bagus, siapa namanya tadi? Sana. Jadi maksudnya sebelum lu ngomongin masalah investasi atau mungkin lu masuk ke aset yang lebih berisiko gitu ibaratnya, tapi setidaknya habit pertamanya itu adalah lu nabung dulu gitu. Iya, karena kan pasti yang nonton juga nggak semuanya yang udah sangat-sangat familiar sama investasi kan. Pasti juga ada yang belum mulai nabung sama sekali gitu. Jadi mungkin nabung dari hal-hal kecil, seberapapun nominalnya, mau gede mau kecil, tetap dimulai aja dulu karena itu juga bisa jadi awal dari habit yang lebih baik buat kita kan. Iya, oke. Berarti gue bisa bilang dong, kalau misalnya datanya tadi dibilang 70% orang nggak nabung, harusnya habis nonton ini 70% turun dong ya, bukan jadi 70% Bulan lagi. depan Ya udah sih siang ya. kalau ada yang nonton. Minimal jadi 69% lah ya. Ya, oke. Iya dong. Jadi harapannya nanti kita cek data lagi, terus kita kira-kira lihat itu nurun apa naik gitu ya. Tapi memang ini gue agak baikkan gini, bahwa 70% banyak itu kan kita mesti tahu kenapa ya. Jadi karena pemasukannya yang kurang, inflasinya tinggi, daya beli rendah, atau emang yang selalu aja gitu kan ya. Kalau yang kita menyasar ini lebih kepada Lifestyle ya. lifestyle sih men. Gitu. Dan apakah umur yang paling banyak di 70% itu adalah Gen Z? Gue percaya banget Gen Z aduh Tuhan, kita interview beberapa Gen Z banyak banget deh. Itu manajemen keuangan ya kurang nih menurut gue pribadi loh ya. Gak semua. Semuanya. Nanti akan kita bahas lagi Gua ya no comment. di episode Gen Z dia yang jawab aja, Gue akan bener. cari-cari data dulu guys. Tapi pokoknya gitu. Ada lagi gak Fat? Kalau Mas yang Fat? setuju boleh loh ya. Gue agak menyerang Gen Z karena itu kita Lo sangat karena segala ini banget, skeptis banget sama Gen Z ya? Mungkin kayak emang beda usianya mungkin 30 tahun 40 Iya, tahunan dia kan mau sama muda Gen Z lagi ya, tapi gak bisa kali Iya. ya. bisa nah. Ya tapi gue concern karena kita menuju Indonesia emas gitu ya. Berlebihan ya. Berlebihan. Nggak sih, kalau dari gue sih udah tadi ya. Maksudnya harapannya sih yang nonton habis ini bisa lebih kebuka. Ya. Terus balik lagi, lu nggak usah terlalu advance dulu, nggak usah pakai yang aset-aset yang berisiko dan segala macam. Ya, Ini kan kita lebih ngebahas habit lu dulu aja. Setidaknya lu mulai at least 50,000 aja sebulan, nggak usah sehari. Nanti ketika nanti kerasa impactnya, ya bulan depan baru bisa lo naikin lagi. Baru nanti kita di seri berikutnya kita bahas instrumen yang Dulu ya kalau dari gue pertama lu tahu pentingnya, lu menyadari juga pentingnya punya tabungan. Nanti tabungnya gimana, teknisnya gimana itu lu yang lebih tahu. Makin berapa, pakai instrumen apa itu yang lu yang lebih tahu. Yang penting lu tahu bahwa itu penting. Itu aja. Oke, gue akan mulai nabung hari ini 50.000 sehari deh. Ya. Gak sebulan. Teman-teman juga bisa mulai nabung, bisa cek-cek juga di media massa dan di handphonenya masing-masing. Gitu gimana sih caranya, dan misalnya tabel-tabel yang bisa ngebantu teman-teman untuk bisa rutin menabung setiap hari atau setiap bulan atau setiap minggu. Jangan lupa itu pesan sponsornya. Gimana? Masa sih? Oke guys, setelah ngobrol-ngobrol tentang katanya 70% orang Indonesia tuh gak punya tabungan, dan setelah ngobrol-ngobrol sama Mas Umar dan Mas Fat, ternyata nabung itu penting. Jadi masa sih lo gak bisa nabung 50.000 aja per bulan? Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe Masa Sih Podcast. Terima kasih. Thank you Mas Umar, thank you Mas Fat, see you.